Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada yang tinggal menghitung hari, yaitu tanggal 2 Juli kalau tidak salah kemarin kan, berarti hari Senin, Selasa, Rabu, berarti hari Rabu. Ternyata bukan Om Rismon saja, begitu juga teman-temannya yang lain akan dipanggil juga untuk dimintai klarifikasi atas tindakan penghasutan penyebaran berita bohong. Dan tepat, pokoknya sudah tepat sekali Polda Metro Jaya untuk memintai keterangan kepada mereka. Contohnya ibu satu ini. Nah, terus saja menyebarkan berita bohong, katanya kabur aja dulu atau bagaimana itu, liburan kopernya semobil. Nah, pokoknya dari semua postingan-postingan ibu ini kita bisa menilai nih, bahwa memang ibu ini sebenarnya bukan ahli, apalagi peneliti yang katanya sekelas Al-Farabi. Ini real, ini namanya pembenci yang selalu mencari kesalahan Pak Joko Widodo. Bahkan kalau kesalahan itu tidak ada, ya mereka mengada-ada seperti sekarang yang mereka lakukan, menyebarkan isu bohong, isu hoax, parah sih kelewatan. Nah, ini ada tak kalah bikin ngakak nih. Dan pokoknya inilah bukti bahwa mereka ini adalah kelompok yang memaksakan kehendak. Pokoknya ya sampai memaksakan pihak UGM untuk memperlihatkan dokumentasi Pak Jokowi. Padahal sudah tahu itu sudah diambil oleh pihak Baris Krim untuk ya penyelidikannya kan belum selesai. Jadi ya mohon dimaklumi kok malah memaksakan, malah bikin gaduh pihak UGM, bahkan sampai diusir. Dan lebih parahnya lagi, ini pasien Pak Purnomo ngancem bakalan tidur di sofa, katanya tidak akan pulang sampai malam. Astagfirullahaladzim. Pasien Pak Purnomo. Oke, langsung saja kita beli videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Susah ditemui. Tidak, Pak. Ini sudah seperti yang kami sampaikan. Coba bisa nggak di sini menelpon Profesor Wening? Iya, itu Bu. sebenarnya tujuan. Ini hanya di Konoha ya, ada warga yang minta tolong tapi bentak-bentak. Pak Rismon ada di sini menagih video yang harusnya dirilis, video 15 April 2025. Bisa nggak nelpon Bu Wakil Rektor? Jika seperti itu berarti Bapak tidak mengindahkan arahan kami untuk bersurat, karena untuk mendapatkan jawaban dari pimpinan atau ingin bertemu dengan pimpinan itu harus ada pencocokan. Wah, gitu ya, sibuk kali ya. Oh, agenda disusun sejak jauh hari. Agendanya jauh hari. Tahun 2029 ada agendanya. Lebay ya Allah. 2045 tidak seperti itu. Ada agenda rektor ada tahun 2029. Tidak seperti itu, Bapak. Itu agendanya sudah disusun jauh hari. Sudah kami sampaikan juga loh di awal. Atau kita masyarakat, ayo kita gelar tenda di depan UGM. Tiduran aja Bang di sofa. Iya, saya mau tiduran dulu ya di sofa ya. Kalian menonton saya tiduran nggak? Bodoh amat. Ini pajak kita bersama. Pajak saya juga tuh. Ini sofa ini, ya kan? Beredar sebuah video yang memperlihatkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi kritis hingga masuk ke rumah sakit. Video itu beredar di media sosial sejak 2 hari lalu. Dalam video itu memperlihatkan warga tengah berkumpul di depan toko obat Sumber Husodo. Tampak juga banyak pas pampres yang sedang berjaga di depan toko obat tersebut. Warga Anak abang spesialis bikin hoak, parah sih. juga tampak beramai-ramai mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya. Ajudan Kompol Syarif Fitrianta menegaskan bahwa video dengan narasi Jokowi kritis tersebut adalah hoax. Kompol Syarif berpesan agar lebih bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Menyebarnya hoax hanya akan menimbulkan keresahan dan merugikan banyak orang. Verifikasi terlebih dahulu, rekan kemudian ucap Kompol Syarif. Sebelumnya, kondisi kesehatan Mungkin sih ya, ternak sebelah itu kalau nggak bikin hoax, mungkin dapurnya nggak ngebul. Parah sih. Jokowi semakin membaik. Jokowi tampak sumringah saat keluar dari kediamannya di daerah Sumber Banjarsari Solo pada Kamis 26 Juni 2025. Jokowi dan Iriana kompak mengenakan jaket jeans berwarna biru. Jokowi keluar rumah bersama Iriana dan cucu anak dari Kahiyang Ayu. Jokowi berjalan bersama 3 cucunya, yakni Sedah Mira Nasution, Panembahan Al-Nahyan Nasution, dan juga Panembahan Al-Saud Nasution. Jokowi mengatakan ia berlibur bersama keluarga keluar kota. Jokowi sangat sumringah lantaran proses pemulihan kesehatan yang semakin membaik. Setelah menyapa awak media, Jokowi masuk ke mobil dan meninggalkan rumah sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Diketahui, Jokowi mengalami alergi dan peradangan kulit. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itulah nabah. Isu ijazah Jokowi ini semakin liar. Orang yang tidak tahu menahu ya seperti saya ya dituduh mantan wakil menteri desa terlibat atau otaknya pembuatan ijazah. Nah, ini sesuatu yang semakin ngawur. Kenapa? Nah, saya ini memang dulu orang susah. Memang dulu saya punya usaha. Di samping saya ini tukang sapu, saya dulu membuka ketikan di pasar Pemuka Pojok. Nah,
itu memang saya mengenal Pasar Pramuka Pojok itu dari tahun 1995 ya, 1995. Kemudian saya banyak kenal orang sana, kemudian saya membeli beberapa toko ya di situ tahun 97 ya, 1997. Jadi saya usaha pengetikan di Pasar Pramuka Pojok itu 1997 sampai 2002. Nah, Om Victor, sampai 2002 tuh nuduh katanya Gubernur DKI 2017 parah tuh, harus dipertanggungjawabkan tuh fitnah yang gitu. Memang beberapa kios saya di depan itu ada ya, dan ada di belakang. Nah, kenapa saya kemudian pindah di belakang? Ya karena saya saat itu butuh modal untuk usaha lain, sehingga kios-kios saya yang di depan itu saya jual. Mengapa yang saya jual di depan? Karena harganya lebih tinggi, sehingga bisa untuk modal usaha yang lain gitu. Nah, kalau orang mengatakan saya masih ada di Pasar Pramuka Pojok sampai 2017 itu fitnah dan tidak benar ya. Silakan tunjukkan siapa yang mengatakan saya masih di sana tahun 2017, karena saya demi Allah saya memang mengenal Pramuka itu hanya sejak saya punya usaha 1997 sampai 2002, dan setelah itu saya Pokoknya tersangka baru tuh. nggak pernah menginjakkan di Pasar Pramuka Pojok karena saya punya usaha restoran Padang di Kemayoran. Ini kasus ini ya, sebetulnya simpel kan. Pertama kali dituduh, ada orang menuduh jasa palsu tanpa bukti apa-apa, dan dia tidak pakai praduga tak bersalah. Belum dibuktikan bahwa itu palsu, langsung ngomong itu palsu, dan ditebarkan di semua orang. Ini melanggar praduga tak bersalah kalau kita lihat-lihat hak ya. Nah, terus karena cara menuduh itu diramaikan di publik, sehingga kan timbul heboh kan. Ada orang yang tercemar, Pak Jokowi tercemar. Ada orang yang mengatakan bahwa itu ujaran kebencian, ada itu provokasi dan sebagainya. Itu yang muncul di publik-publik masing. Seperti prediksi saya dulu ya, begitu saya duduk sini dulu, ditanya apa sih masalahnya. Ini masalahnya sebenarnya simpel, masalahnya tuduhan ijazah palsu, tapi cara menuduh itulah yang menimbulkan pidana-pidana baru. 6 laporan yang masuk ke polisian. Ya, itu saya dulu hanya Menuduh tanpa bukti dan data, parah sih, kelewatan. polisi. Saya pikir ya, polisi begitu dilapori ini pencemaran nama, Ya. tapi begitu cara mencemarkannya pakai bagaimana gitu ya, jejak-jejak digital itu menunjukkan ada ini track pidana ini, gitu kan. Saya kira dulu penyidik akan mengembangkan itu, ternyata bukan. Ternyata pelaporan daripada orang-orang yang luar nambah itu tadi. Jadi penyidik sekarang mudah. Karena apa? Dia menyelidiki dua akses itu tadi, dua aspek. Satu aspek apakah membuktikan ijazah ini palsu atau tidak. Yang satunya lagi apakah menuduhnya itu termasuk sebagai ujaran kebencian apa-apa dan sebagainya, apa tidak. Masalahnya cuma begitu saja ini sekarang ini yang terjadi ya gitu. Nah sekarang dalam teori pembuktian ya gitu ya. Kalau tadi ijazah palsu itu mudah sekali karena sudah ada pakemnya. Kalau ijazah itu apa istilahnya yang lawan katanya digital itu apa saya lupa lagi. Analog gitu. Analog itu ya dari teori pembuktian dari sejak dahulu ya. Itu caranya adalah siapa yang mengeluarkan data-data dokumen yang apa di sana. Tambah lagi saksi-saksi yang ini. Proses ini dan sebagainya itu semua cukup itu. Tapi kelihatannya Polda Metro Jaya menganggapnya juga tidak semudah itu, Pak, karena nanti dulu saya belum selesai ceritanya. Itu misalnya cukup ya, tapi kemarin kan ditambah dengan apa lapor dan sebagainya itu nggak apa-apa. Untuk pembuktian ijazah seperti Pak PPI bilang pas sudah selesai. Nah sekarang tinggal pembuktian yang itu tadi, yang diduga apakah ada provokasi, apakah ujaran kebencian dan sebagainya itu tadi ya. Nah itu kalau zaman dulu waktu saya dari penyidik awal-awal KUHP ini ada ya dulu, itu yang menafsirkan unsur-unsur pidana itu dulu cukup penyidik. Oh ini melanggar bahwa orang ini berniat membunuh, orang ini apa, gampang menafsirkannya. Tetapi kalau undang-undang ini ujaran kebencian dan sebagainya ini terjadi penafsiran yang berbeda-beda. Berarti 7 ahli kebanyakan dong Pak? Bukan. Jadi gini, unsur-unsur yang masuk di dalam ini tadi, kelompok sini tadi itu ya, itu penafsirannya itu sangat susah, tidak bisa
ditumpukan kepada penyidik. Makanya penyidik manggil saksi-saksi itu. Karena hanya saksi ahli itulah yang bisa menentukan apakah ini termasuk dalam pidana apa tidak, memenuhi unsur apa tidak. Ya. Nah, publik kan boleh saja tadi mengatakan wah ini enggak gitu, enggak bisa dimasukkan ke situ. Itu katanya orang kan, tapi katanya yang sebagian ini yang melaporkan ada. Nah, justru itu maka dipanggillah saksi ahli itu. Pek nih, pakai rompi sopi. Ini ada 7 kan? Ya, betul. Karena ini apa aspek yang melaporkan itu tidak pidana itu macam-macam bang. Ada aspek digital, ada aspek mengenai bahasa, ada aspek lagi mengenai grafologi. Makanya semua apa pers. Ya. Berarti ini bukannya suatu keraguan, tetapi justru untuk memperkuat. Ya harusnya memenuhi perkembangan zaman. Oke. Karena hakim ya nanti nggak percaya sama penyidik. Wah ini udah kebencian. Hakim nggak akan percaya itu, dia akan pasti panggil ahli dah. Ya kriteria ahli itu ya. Yang diambil itu harus ada apa kapasitasnya, apa resmi apa tidak. Disitulah maka sekarang dibutuhkan saksi ahli itu. Jadi kenapa ini lama itu tadi? Karena memang supaya nanti tidak sampai terjadi lagi ya. Disangkanya penyidik kok prematur. Menyatakan ini gini gitu kan. Nah, itu kira-kira yang terjadi sekarang ini ya. Kalau memang kader itu merasa yakin sampai detik ini kader itu membuat suatu laporan enggak ke pihak kepolisian? Ya betul benar tuh. Komputer. Bahwa dia tahu ada seorang yang bernama Joko Widodo dibuat ijazahnya di Pramuka. Berani nggak dia buat laporan? Saya nggak ada urusan dengan polisi. Jadi jangan cuma ngoceh di media, ngoceh di podcast. Jadi istilahnya tuh hanya bermain-main di media sosial itu kan nggak bagus, nggak elok. Kalau memang dia yakin bahwa dia lihat itu ijazah dibuat di Pramuka, dia harus buat laporan ke polisi. Biar polisi nanti yang memproses perkataan mulut dia benar nggak gitu loh. Saya nggak ada urusan dengan polisi. Ini kan urusan bagaimana saya menginvestigasi, menjelajahi jejak langkah bagaimana terbentuknya dokumen itu. Jadi kalau ini bukannya lagi apa-apa kan dari waktu itu pernah saya bilang sakit politik. Jelas ini kan adanya sakit politik. Apalagi sekarang dia mengatasnamakan partai tertentu. Betul nggak? Bahwa dia menyatakan bahwa dia kader partai tertentu. Ya ini kan juga nggak pas dan nggak benar. Jadi kita bisa anggap ini paling pahit adalah barisan sakit hati mungkin. Atau paling tingginya adalah ada kepentingan kelompok yang menunggangi ini. Gitu. Jadi ini nggak baik untuk keadilan. Tapi kalau ditanya apakah di sini ada ujungnya nanti? Jawabannya ya ada. Apa itu ujungnya? Ya kepastian hukum. Mereka cuma gerutu-gerutu aja. Buat apa kita ladenin orang menggerutu kan? Apalagi mereka punya kepentingan tendensi. Nah, jadi kalau mereka sampai sekarang masih ribut, sebenarnya itu bukan karena mereka mengejar ijazah Jokowi lagi, tapi karena mereka sudah mulai ketakutan, ketar-ketir, proses hukum berjalan, sehingga timbul yang namanya defense mechanism. Wah, itu yang namanya pertahanan diri yang paling tinggi terhadap situasi sulit adalah menyerang kan gitu. Jadi mereka jadi terbaik adalah menyerang. Jadi mereka menyerang dengan segala cara. Mungkin bukan dengan membabi buta, bukan ya, karena babi kan banyak yang nggak buta juga. Kasihan juga babinya. Kasihan juga. Butain terus. Jadi punya paket seserahan ya. Yang sekarang sebentar lagi udah mau nikah, ya. Para calon perempuan. Nanti ini paket seserahan ini nanti kita akan isi seperti paket A lengkap jadi isinya ya. Ini siapa yang ngedit ya Allah? Sentimen negatif terhadap Jokowi dengan ijazah palsu ini itu sudah lebih dari 90% lebih. Intinya adalah terlepas dari apa yang disampaikan oleh Bareskrim, maka sesungguhnya insya Allah masyarakat jauh lebih percaya bahwa hasil Bareskrim itu harus dibaca sebaliknya. Oke. Pertanyaannya itu sampel 90% yang mengatakan memiliki sentimen negatif itu dari mana? Siapa yang memiliki sentimen negatif terhadap ijazahnya Pak Jokowi sampai 90%? Nah,
Sepengetahuan saya berdasarkan penelitian dan juga berdasarkan survei, di Indonesia ini masih sebagian besar rakyatnya memiliki sentimen positif terhadap Pak Joko Widodo. Justru saya menjadi skeptis, apakah kemudian 90% itu datangnya dari penelitian yang Anda buat-buat sendiri, ya? Anda mengatakan bahwasannya banyak orang yang menghendaki dari hasil survei channelnya mereka sendiri. Wajar kan mau sekolah. Hasil dari pemeriksaan Bareskrim ini dibaca secara sebaliknya. Berarti itu justru membuat kesadaran di mata masyarakat Anda itu menginginkan Bareskrim ini menghukum Pak Joko Widodo gitu. Jadi yang jadi hebat saya pada saat ini bukanlah ijazah itu yang Anda kejar. Justru Anda ini mengejar Pak Joko Widodo melalui ijazah. Kalau memang hanya semata-mata Anda mengejar ijazahnya, mungkin berdasarkan bukti-bukti faktual yang sudah dilakukan beberapa pihak terkait, itu sudah cukup, ya, sudah cukup sekali bisa menjadi bukti yang telak gitu loh, bahwasanya itu ijazah asli. Dan sekarang membuka pikiran masyarakat bahwasannya yang Anda kejar adalah Joko Widodo, bukan ijazahnya. Sebagian masyarakat yang masih waras dan bisa berpikir secara objektif, mereka akan menggunakan logika sederhana. 4 kali beliau ikut kontestasi politik, beliau menang dan menggunakan ijazah yang sama. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara kalian merekayasa bahwasannya itu ijazah itu adalah palsu. Itu dibutuhkan rekayasa. Jadi silahkan berkarya, silahkan merekayasa ijazah itu sampai terbukti palsu. Kami tetap bersama Bareskrim, kami tetap bersama Polri. Mereka bekerja sesuai SOP. Jadi saya pikir yang Anda kejar bukanlah ijazah, tapi benar-benar Pak Joko Widodo bersama keluarganya. Pak Jokowi pembencinya pasti ada, sama dengan pembencinya Bung Karno ada. Sebagian besar masyarakat Indonesia akan mengenang Pak Jokowi untuk yang semua yang baik dari Pak Jokowi. Legacy dari Pak Jokowi yang harus benar-benar kita apresiasi adalah pembangunan infrastruktur. Itu adalah gebrakan yang luar biasa, karena saya tahu ceritanya bagaimana dulu misalnya Pak Jokowi untuk menambah anggaran APBN kita untuk pembangunan infrastruktur itu harus berkorban untuk tidak populer pada waktu itu mengurangi subsidi BBM. Wah, itu luar biasa. Itu di 3 bulan pertama tuh. 3 bulan pertama. Ya, nah, Abah pasti pura-pura nggak tahu. Itu resiko politik tinggi. Resiko politik tinggi, ya, dan itu harapan kita benar-benar membuncah. Mudah-mudahan kita berharap ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan memang kita rasakan sekarang kan, tidak ada presiden sebelumnya yang mampu mengeksekusi semua pembangunan infrastruktur sedemikian cepat, sedemikian baik. Nah, makanya tadi, mana yang mangkrak? Memang nggak ada yang mangkrak. Tol ya ongoing. Kelebihan Pak Jokowi adalah LRT Pulau Gadung ya ongoing kan. Didatengin tiap hari. Orang baik tidak akan pernah menjelek-jelekan siapapun, karena lisannya dipenuhi dengan kebaikan tanpa harus menghasut siapapun dimanapun. Selalu begitu. Hanya orang buruk yang memburukan orang lain. Hanya orang hina yang menghinakan orang lain, karena dibutuhkan orang yang hina untuk menghina orang lain. Dan tadi catat tuh, sampai sekarang tidak ada tuh proyek Pak Jokowi yang mangkrak. Berbanding terbalik dengan mantan-mantan sebelumnya yang jelas ada yang mangkrak. Tapi kalian hanya menyerang Pak Jokowi saja, bukan menyerangi Solote. Pokoknya ketahuan betul, mereka ini sebenarnya bukan ahli. Apalagi yang katanya sekelas Al-Farabi, memang pembenci yang mencari kesalahan Pak Jokowi, walaupun sekalipun kesalahan itu tidak ada, ya mereka mengada-ada. Dan tadi untuk Om Betor yang mengatakan ijazah Pak Jokowi itu dibuat di tahun 2017 katanya. Itu tadi dengar kan, Profesor Paiman mengatakan 2022 sudah tutup. Nah, jadi pertanggungjawabkanlah perkataan Anda. Nah, pokoknya saya akhiri memang seperti itulah. Pasti ada sajalah kalau di dunia ini yang membenci kita. Kita tidak bisa untuk memaksa semua orang itu menyukai kita. Saya sendiri saja yang rakyat biasa, yang tidak diketahui orang saja pasti ada yang membenci saya kan. Apalagi sekelas Pak Jokowi, orang yang pernah menjabat di Indonesia ini sebagai orang nomor 1, pasti ada membencinya. Ya itulah anak abah. Lah, saya akhiri. Pokoknya salam cerdas, salam waras. Pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau terhasut, terpecah belah, diadu domba oleh kubu sebelah atau ternak sebelah. Dan tentunya selalu support, selalu dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.